Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pemodelan matematika pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini, kita akan membahas model matematika yang berkaitan dengan penyebaran penyakit menular, khususnya menggunakan model SIR, serta penerapannya pada kasus nyata. Setelah menyimak video ini, diharapkan Ananda akan mampu menguraikan komponen utama dalam model SIR, menganalisis dinamika perpindahan populasi, mengaitkan hasil model SIR dengan fenomena nyata-nyata dan implikasi pengendalian penyakit. Penyakit menular adalah penyakit yang berpindah dari satu individu ke individu lain. Contohnya seperti flu, campak, dan COVID-19. Penyakit ini menyebar melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Lalu, bagaimana proses penyebarannya? Apakah dapat kita prediksi dan kendalikan? Bayangkan dunia tanpa vaksin atau pengetahuan medis. Saat satu orang terinfeksi, penyakit menyebar tanpa henti. Dalam waktu singkat, sebagian besar populasi bisa tertular. Untuk memahami dan memprediksi pola penyebaran penyakit seperti ini secara lebih tepat, para ilmuwan menggunakan model matematika yang dikenal sebagai model SIR. Model ini membantu kita memetakan bagaimana kelompok orang yang rentan, yang terinfeksi, dan yang sudah sembuh berubah seiring waktu. Kali ini, kita akan mempelajari penerapan model SIR dalam memahami penyebaran virus COVID-19 dengan mengambil studi kasus di Kota Ambon. Kajian ini merujuk pada artikel yang ditulis oleh Z.A. Lelery dan kawan-kawan dan dipublikasikan dalam jurnal riset dan aplikasi matematika pada tahun 2022. Melalui model ini, kita akan melihat bagaimana populasi terbagi menjadi kelompok rentan, terinfeksi, dan pulih, serta bagaimana dinamika penyebarannya dianalisis secara matematis. Mari kita telaah bersama. Model SIR membagi populasi menjadi 3 kelompok. S. Kelompok orang yang rentan. I. Kelompok orang yang terinfeksi. L. Kelompok orang yang sudah pulih. Perubahan dalam ketiga kelompok ini dimodelkan melalui sistem persamaan diferensial. Model SIR diformulasikan dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Persamaan ini menggambarkan laju perubahan masing-masing kompartemen terhadap waktu. Perhatikan arah panah masuk dan keluar di setiap kompartemen. Arah panah masuk menyatakan penambahan populasi pada kompartemen, sedangkan arah panah keluar menyatakan pengurangan populasi. Pada tahap ini dilakukan simulasi model penyebaran virus COVID-19 di Kota Ambon. Simulasi dilakukan dengan memberikan nilai parameter pada model untuk menjelaskan kondisi penyebaran penyakit yang ditampilkan dalam bentuk kurva berdasarkan data yang terangkum pada tabel. Kita dapat melihat bahwa jumlah orang yang terinfeksi sangat tinggi di awal, lalu menurun ketika semakin banyak orang yang pulih. Terlihat bahwa jumlah individu terinfeksi menurun secara drastis seiring meningkatnya jumlah individu terinfeksi yang sembuh. Tanpa intervensi, penyakit dapat menyebar luas dan menginfeksi sebagian besar populasi. Maka, dibutuhkan strategi pengendalian seperti vaksinasi dan karantina untuk menekan penyebaran.
Model SIR hanyalah salah satu contoh bagaimana matematika berperan besar dalam kehidupan nyata. Kini, giliran Anda. Pilih salah satu penyakit menular selain COVID-19, misalnya DBD, hepatitis, atau flu burung. Amati bagaimana pola penyebarannya. Bisakah Anda menerapkan model SIR pada kasus tersebut? Parameter apa yang kira-kira paling memengaruhi penyebarannya? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.